Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita akan bahas lagi kumpulan FR atau Field Report dari teman yang sudah ujian di tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah bagian yang kedua. Soal yang pertama, ini adalah FR dari teman tersebut. Untuk kisi-kisi yang ini punya saya yang keluar tentang vasodilatasi dan vasokonstriksi. Jadi kisi-kisi yang dimaksud yaitu adalah kisi-kisi 48. Peserta dapat menganalisis homeostatis senyawa organik atau anorganik di dalam tubuh. Jadi yang akan kita pelajari di sini yaitu apa itu vasodilatasi dan vasokonstruksi. Yang pertama, vasodilatasi. Itu adalah pelebaran pembuluh darah di dalam tubuh. Kondisi ini terjadi ketika otot polos di arteri dan vena utama dalam kondisi rileks. Vasodilatasi biasanya terjadi secara alami sebagai respon terhadap kadar oksigen yang rendah atau adanya peningkatan suhu tubuh. Dan ini kaitannya dengan homeostatis tadi. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan aliran darah dan mengirim oksigen ke bagian tubuh yang paling membutuhkan. Jadi vasodilatasi pelebaran pembuluh darah. Sedangkan vasokonstruksi ini adalah kebalikannya. Jadi di sini ada vasokonstriksi, itu adalah pengecilan lumen. Lumen itu adalah saluran di dalam pembuluh tubuh. Termasuk di sana itu adalah saluran dari pembuluh darah. Jadi bisa ya dikatakan vasokonstriksi ini adalah penyempitan atau pengecilan pembuluh darah karena mekanisme atau rangsangan tertentu pada tubuh. Vasokonstriksi ini bisa terjadi pada tubuh dalam keadaan di mana volume darah yang kurang, seperti karena pendarahan atau dalam kondisi dingin atau pada kondisi shock tertentu. Vasokonstriksi terjadi pada kondisi penurunan tekanan darah, berkurangnya panas tubuh pada suhu dingin, dan untuk melindungi tubuh dari kehilangan darah atau cairan. Jadi vasodilatasi tadi itu adalah pelebaran pembuluh darah, sedangkan vasokonstriksi itu adalah penyempitan pembuluh darah. FR kedua, maksud penggunaan tanaman. Jadi dia lupa apa namanya untuk mengatasi air tercemar. Opsi jawabannya membingungkan antara lain yang A menyerap unsur logam, yang B menghilangkan pencemar, yang C bioremediasi. Jadi akan kita bahas yaitu jenis-jenis dari tanaman yang berfungsi sebagai untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi ada 3 tanaman air yang digunakan untuk mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah enceng gondok, yang kedua kiambang, yang ketiga itu adalah vetiver atau akar wangi. Yang pertama kita bahas enceng gondok atau nama lainnya adalah Enchornia crassipes. Sudah lama diketahui sebagai tanaman yang mampu mengurangi pencemaran sungai. Tanaman ini mampu menyerap timbal atau PB yang terkandung dalam sungai yang tercemar. Enceng gondok menyerap timbal sebagai nutrisi kehidupannya. Lalu yang kedua ada kiambang atau Salvinia molesta. Kiambang menyerap zat polutan melalui akar serabutnya sebagai nutrisi penunjang pertumbuhan. Ia mampu mengurangi BOD, TDS, TSS, dan COD. Kandungan-kandungan tersebut biasanya terdapat dalam limbah organik cair yang dibuang ke sungai. Yang ketiga, vetiver. Itu adalah tanaman rumput yang memiliki nama latin Chrysopogon zizanoides. Tanaman ini juga sering disebut dengan akar wangi. Untuk mengurangi pencemaran sungai, vetiver memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap zat polutan seperti nitrogen, karbon, dan fosfat. Tanaman ini menyerap zat polutan sebagai nutrisi untuk hidup. Jadi ini adalah 3 tanaman yang digunakan untuk mengatasi pencemaran air. Jadi enceng gondok untuk mengatasi atau menyerap timbal yang terkandung dalam sungai yang tercemar. Kemudian tadi ada istilah bioremediasi. Bioremediasi itu adalah suatu proses penggunaan berbagai jenis organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman yang dipergunakan untuk dapat membersihkan atau mengurangi pencemaran dalam lingkungan.
Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau yang tidak beracun. Contohnya penggunaan bakteri Azotobacter dalam proses bioremediasi tanah yang sudah terkontaminasi logam berat. FR ketiga, Pseudomonas micrococcus, Bacillus flavobacterium, Penicillium, Sclerotium, Fusarium, dan Aspergillus merupakan organisme yang berperan dalam menjaga kesuburan tanah karena A. Mereduksi Fe atau ferric fosfat yang terikat dengan P pada tanah sawah. B. Meningkatkan serapan P yang tidak dapat lagi dijangkau oleh rambut akar. C. Mendegradasi bahan organik di lingkungan anaerob melalui proses reduksi sulfat. D. Berpotensi tinggi dalam melarutkan P terikat menjadi P tersedia di dalam tanah. E. Mencegah pembentukan agregat tanah karena kemampuannya mereduksi Fe. Jadi ada beberapa manfaat beberapa mikroba bagi tanah. Yang pertama, bakteri dari genus Pseudomonas dan Bacillus serta fungi seperti Aspergillus dan Penicillium diketahui dapat melarutkan fosfat atau P sehingga dapat diserap oleh tanaman. Jadi kalau berdasarkan soal ini, Pseudomonas dan beberapa jamur Aspergillus berarti dapat melarutkan fosfat. Jawabannya adalah D. Berpotensi tinggi dalam melarutkan fosfat terikat menjadi fosfat tersedia di dalam tanah. Lalu mikroba yang kedua itu adalah Rhizobium sp, Clostridium sp, dan Azotobacter. Dapat memfiksasi nitrogen di udara sehingga menjadi tersedia, dapat diserap oleh tanaman. Lalu yang ketiga, bakteri Chopiotropik yang merupakan kunci dari siklus karbon di dalam tanah. Soal keempat. Perangkat percobaan fotosintesis di bawah ini dapat membuktikan perubahan energi. Oksigen yang dihasilkan dari peristiwa tersebut berasal dari CO2 yang terlarut di dalam air. Percobaan tersebut merupakan penelitian pada organisasi kehidupan tingkat. Jadi ini adalah percobaan fotosintesis dengan menggunakan hidrilla. A. Molekul karena berhasil membuktikan adanya O2 dan CO2 dalam fotosintesis. B. Organisme karena yang menjadi fokus aktivitas fotosintesis adalah hidrilla. C. Populasi karena yang diteliti aktivitas fotosintesis sekelompok hidrilla. D. Komunitas karena tidak membuktikan adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. E. Ekosistem karena membuktikan interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Jadi pada percobaan ini yang diamati itu adalah organisasi kehidupan tingkat molekul karena berhasil membuktikan adanya O2 dan CO2 dalam fotosintesis. FR kelima. Di sini disajikan suatu bagan, dikatakan bahwa ada bahan berpati terbuat dari singkong dan sagu mengalami sakarifikasi. Lalu molases, nira kelapa, dan aren mengalami fermentasi. Jadi dari bahan yang mengalami sakarifikasi tadi mengalami fermentasi lalu distilasi. Lalu hasilnya apa? Sumber energi alternatif yang diperoleh dengan cara di atas adalah titik-titik. A. Bioetanol, biomasa, C. Biodiesel, C. Biofuel, E. Biogas. Jadi kita bahas satu-satu istilah ini mulai dari biofuel. Biofuel ini terbagi atas nanti bioetanol, biodiesel, dan biogas. Ini jawabannya adalah bioetanol. Jadi biofuel itu adalah energi yang terbuat dari materi hidup, biasanya tanaman. Biofuel dianggap sebagai energi terbarukan untuk mengurangi peran dari bahan bakar fosil dan telah mendapat perhatian dalam transisi ke ekonomi rendah karbon. Jenis-jenis biofuel yang pertama bioetanol. Terbuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Jenis bioetanol ini dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Lalu yang kedua biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang dipakai sebagai alternatif atau gabungan dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, dan minyak ikan. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi.
Lalu yang ketiga, biogas itu adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi. Energi biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah dapur seperti sayuran yang sudah digunakan. Limbah-limbah tersebut akan melalui proses urai yang dinamakan anaerobik digester di ruang kedap udara. Jadi biofuel terbagi atas 3, ada bioetanol, ada biodiesel, dan ada biogas. Jadi kalau bioetanol itu dari umbi-umbian, jagung, dan tebu. Kalau biodiesel berasal dari minyak sawit mentah, minyak nyamplung, minyak jarak, dan minyak kelapa. Soal selanjutnya, perhatikan percobaan seperti gambar berikut. Untuk menyempurnakan teori dari Spallanzani, Louis Pasteur menggunakan pipa leher angsa yang bertujuan agar A. Tidak ada mikroorganisme di dalam pipa maupun di dalam air kaldu. B. Air kaldu berhubungan dengan udara dan mikroorganisme terperangkap dalam pipa. C. Hanya mikroorganisme terperangkap dalam pipa, udara luar tidak bisa masuk. D. Air kaldu dapat berhubungan dengan udara luar, namun mikroorganismenya tidak dapat masuk. E. Air kaldu tidak bisa tumpah dan mikroorganisme terperangkap dalam pipa. Jadi penggunaan pipa leher angsa ini menyempurnakan teori dari Spallanzani, yaitu tentang teori asal-usul kehidupan yang biogenesis. Jadi tujuan dari leher angsa ini adalah air kaldunya tetap berhubungan dengan udara luar, namun mikroorganismenya terperangkap di bagian leher angsanya ini. Sehingga mikroorganisme itu tidak bisa masuk sampai ke air kaldu. Jawabannya adalah D. Soal ke-7. Satu potong roti tawar memiliki kandungan karbohidrat 200 kalori, 7 gram protein, dan 3 gram lemak. 1 kalori itu 4186 joule. 1 gram karbohidrat 4 kalori. 1 gram protein 4 kalori. 1 gram lemak 9 kalori. Jika efisiensi pencernaan untuk merubah menjadi energi sebesar 20%, maka jumlah tambahan energi yang diperoleh tubuh jika roti tawar dimakan adalah A. 1.067.430 joule, B. 853.944 joule, C. 213.486 joule, D. 4.186 joule. Jadi kita kumpulkan semuanya dalam bentuk kalori. Karbohidrat 200 kalori, protein tadi 7 gram kali 4 kalori 28, lemaknya 3 gram kali 9 kalori 27 kalori, jumlahnya 255 kalori. Kita ubah dia dalam bentuk joule dikali dengan 4186, hasilnya 1.067.430 joule. Lalu dikurangi dengan efisiensi pencernaan pada saat merubah roti tersebut menjadi energi, yaitu 20%. 20% dari 1.067.430 adalah 213.486. Dikurangilah keduanya ini, dapatnya 853.944 joule, dan itu adalah tambahan energi yang diperoleh tubuh jika roti tawar dimakan. Jawabannya adalah B. Soal ke-8. Jadi ini FR-nya. Saya juga ada soal yang kelompok hewan disebutkan ciri-cirinya. Hewan memiliki 4 pasang kaki. Terus ciri lainnya termasuk kelompok hewan apa? Nah, kalau saya 3 pasang, berarti soalnya sekitar insekta dan arachnida dan kawan-kawannya. Jadi bisa jadi soalnya seperti ini. Suatu hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai 4 pasang kaki untuk berjalan, 1 pasang kaki untuk berenang, tidak bersayap, mempunyai 2 pasang antena, bermata majemuk, berabdomen pipih dan terlipat, habitatnya di laut. Hewan tersebut adalah A. Kepiting bakau, B. Udang windu, C. Cumi-cumi, D. Bintang laut, E. Kerang. Jadi kalau seperti ini ciri-ciri dari kepiting bakau, kelompok krustasea. Jadi krustasea itu memiliki 4 pasang kaki untuk berjalan dan sepasang kakinya itu untuk berenang. Jadi mengapa pilihannya tadi A, kepiting bakau, bukan udang windu, padahal keduanya termasuk krustasea. Kalau udang windu yaitu lebih ke memiliki kaki itu 5 pasang. Lalu arachnida memiliki 8 kaki dan tambahan 2 kaki depan yang memiliki fungsi sebagai sensor pertahanan dan juga untuk membantu makan. Arachnida ini contohnya kalajengking. Insekta memiliki 3 pasang kaki, contohnya belalang dan
jangkrik. Selanjutnya, soal parasitologi. Untuk memberantas hama pada kol atau tanaman budidaya dengan cara apa? Jadi ini adalah cara pemberantasannya dengan menggunakan agen biologi. Jawabannya ini adalah Bacillus thuringiensis. Jadi kita lihat ini ada kol yang diserang oleh tanaman ulat. Jadi bagaimana cara memberantasnya tanpa menggunakan insektisida? Hama ulat jengkal, ulat Plutella bisa dibasmi secara biologis dengan menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis. Bagaimana mekanismenya? Jadi bakteri Bacillus thuringiensis menghasilkan kristal protein yang dapat bersporulasi di dalam tubuh serangga karena ada enzim protease. Ketika kristal protein tersebut aktif, maka dia akan bersifat toksin. Toksin ini racun, maka ulat itu akan mati. Soal terakhir, tentang proses kelistrikan pada sel saraf. Kelistrikan pada tubuh manusia terjadi pada sel saraf untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jadi kelistrikan pada sel saraf adalah sel saraf dapat menghantarkan rangsangan karena adanya muatan yang tarik-menarik. Ketika neurotransmitter terlepas dari sel saraf lain, maka impuls atau rangsangan akan lanjut pada sel saraf selanjutnya. Kemudian neurotransmitter akan mengakibatkan muatan listrik positif Na+ untuk masuk ke dalam sel saraf. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus pretest tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.